Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini kita akan membahas beberapa contoh reaksi dalam pembentukan ikatan karbon-karbon terkatalis basa, khususnya pada kondensasi aldol. Reaksi pertama adalah reaksi dalam etil metil keton menggunakan katalis basa. Apa reaksinya dan bagaimana mekanismenya? Nah, yang pertama kita harus perhatikan bahwa dalam struktur etil metil keton ada dua jenis hidrogen alfa. Jadi ada hidrogen alfa yang terikat pada gugus metil dan ada hidrogen alfa yang terikat pada gugus etil. Ya, jadi ini disebut sebagai keton tidak simetris. Tak simetris. Nah, sehingga abstraksi proton oleh basa itu bisa terjadi pada kedua sisi keton dan akan menghasilkan karbanion atau anion yang berbeda. Nah, kalau dia bereaksi pada sisi keton, sisi etil, ya, maka anion yang dihasilkan itu adalah anion dengan struktur seperti ini yang distabilkan oleh delokalisasi pada sisi karbonilnya. Nah, sehingga jika spesies ini atau anion ini yang terbentuk, reaksi tahap keduanya seperti yang sudah kita pelajari, yaitu penyerangan pada gugus karbonil ya, ini akan kembali dan karbon akan menyerang C karbonil sehingga ini melepaskan air ya. Jadi tahapan ini akan membentuk kembali karbonil dan karbon alfa pada sisi etil itu akan mengikat karbon di keton yang kedua dan ikatan pi-nya sudah putus sehingga menjadi ion oksigennya bermuatan negatif dan reaksi ini disempurnakan dengan pengambilan proton dari molekul air yang lepas di awal sehingga pada akhir reaksi itu akan membentuk kembali OH- atau katalisnya terbentuk kembali. Di sini menjadi OH. Nah, ini yang kalau bereaksi pada sisi etil. Nah, basa juga bisa mengabstraksi proton dari sisi metil. Abstraksi ke sini, lalu ini, lalu ini. Maka anionnya itu adalah seperti ini dan melepaskan molekul air. Reaksi yang serupa pada tahapan kedua itu adalah abstraksi karbonil, ya, suatu elektrofil di mana karbon metil akan menyerang karbon karbonil dan akan membentuk ikatan karbon-karbon.
Saya balik saja ya. Sehingga yang terikat adalah metil. Ini menjadi O negatif, CH3, CH2, CH3. Reaksinya disempurnakan dengan pengambilan proton dari molekul air sehingga pada akhir reaksi itu akan melepaskan kembali basa yang merupakan katalisator. Di sini jadi OH, CH2, CH3, dan CH3. Jadi ada dua produk yang terbentuk. Nah, oke, jadi masing-masing dari aldehida ini itu bisa membentuk anion oleh adanya basa, sehingga memungkinkan ada terbentuk dua jenis karbanion yang terstabilkan oleh delokalisasi elektron pada dengan karbonil. Nah, masing-masing anion ini itu dapat bereaksi dengan baik dengan asataldehida, molekul asataldehida yang lain, ya, membentuk molekul yang pertama, produk yang pertama, atau bisa bereaksi dengan molekul propanaldehida, ya, CH3, CH2, COH, sehingga akan membentuk aldol yang kedua. Nah, begitu juga dengan anion dari propanaldehid tadi dapat bereaksi dengan asataldehida sehingga produknya itu seperti ini produk ketiga, atau dan juga dia bisa bereaksi dengan molekul propanaldehida yang lain. Ya. Sehingga produknya itu adalah produk aldol yang keempat. Jadi dalam reaksi kondensasi aldol ini memungkinkan terbentuknya 4 produk aldol. Seperti itu. Nah, jadi reaksi yang kedua itu adalah masih kondensasi aldol campuran. Nah, tapi dalam hal ini ada dua jenis aldehid, di mana salah satu aldehida itu tidak mengandung hidrogen alfa. Sedangkan dibandingkan antara satu dan kedua molekul aldehida ini terdapat salah satu molekul aldehida yang karbonilnya lebih reaktif dibandingkan molekul aldehida yang lain. Nah, maka pada tahapan pertama tentu yang dapat mengalami abstraksi oleh basa itu adalah asataldehida, karena hanya ini yang memiliki karbon alfa. Jadi yang pertama adalah abstraksi oleh proton,
abstraksi proton oleh basa. Ya. Kemudian senyawa ini dapat bereaksi sebenarnya dengan dua jenis aldehida. Apakah dia bereaksi dengan molekul asetaldehida ya. Ini berarti mekanismenya ini tadi min H2O ya. Kemudian disempurnakan dengan pengambilan proton dari molekul air sehingga melepaskan kembali basa. OH. Nah, atau bisa juga bereaksi dengan formaldehida ya. Kalau tahapan reaksinya seperti ini, maka produknya disempurnakan dengan pelepasan pengambilan proton dari molekul air dan melepaskan kembali atau menghasilkan kembali katalis basa. Nah, jadi ada dua produk yang terbentuk. Nah, tentu kalau kita ditanya yang mana produk yang dominan, maka kita perhatikan bahwa pada tahap 2 ya, abstraksi terhadap karbonil, gugus karbonil pada formaldehida itu lebih aktif ya, lebih reaktif dibandingkan asetaldehida. Kenapa? Karena adanya gugus metil itu menurunkan sifat positif dari karbon-karbonil. Selain itu juga ada efek sterik dari gugus metil sehingga formaldehida pada tahapan kedua itu lebih mudah diserang karbonilnya, maka produk kedua itu adalah produk yang dominan. Seperti itu. Nah, contoh reaksi yang terakhir itu adalah reaksi campuran kondensasi aldol, di mana ada molekul aldehida yang tidak memiliki hidrogen alfa, tentunya benzaldehid, dengan keton atau dalam hal ini aseton dengan terkatalis basa. Nah, jadi pada reaksi ini pada tahapan pertama tentu yang membentuk anion adalah asetonnya. Nah, pada tahapan kedua, abstraksi ke karbon-karbonil itu karena di sini ada benzaldehida, maka reaksi tahapan kedua itu hanya terjadi atau abstraksi ke karbonil itu hanya terjadi pada aldehida.
benzaldehida. Kenapa? Karena karbonilnya itu lebih reaktif, ya seperti itu. Selain karena ada gugus fenil, dan ini sendiri juga aldehid. Ini keton dia memiliki dua gugus metil yang justru sifat induksi positif, sehingga menyebabkan karbon-karbonilnya itu kurang sifat positifnya. Ya, jadi reaksi tahapan keduanya itu memungkinkan hanya satu jenis reaksi saja, yaitu reaksi pada benzaldehidanya, sehingga produk yang terbentuk dari reaksi ini adalah seperti ini. Nah, senyawa ini itu dengan mudah mengalami dehidrasi, ya, bisa dengan pemanasan, sehingga melepaskan molekul air dan menghasilkan suatu karbonil alfa beta tak jenuh sebagai produk utama. Seperti itu. Oke, jadi untuk contoh-contoh, beberapa contoh kondensasi aldol sudah diberikan 4 contoh, semoga bermanfaat.